kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan waktu untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, yaitu dari Markus 9 ayat 7. Kami baca di dalam bahasa Batak juga di dalam bahasa Indonesia. Jala Roma ubun sada mengalinggomi nasida, laos makuling ma suara sian bagasan ubuni didokma, odo anak haholongaku, tangihon hamuma ibana. Kami baca di dalam bahasa Indonesia. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita diingatkan oleh nats firman Tuhan tentang Allah mengajak kita untuk mendengarkan Dia yang dikasihinya, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bahas di dalam perjanjian lama, ada dua tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Musa lewat kitab Taurat yang ke-10 firman-Nya, dan Elia lewat kitab para nabi, menyerukan agar seluruh umat Tuhan memperbaharui diri dan mengikuti kehendak Allah. Mengapa demikian? Tuhan harus menyerukan bahwa setiap umat Allah memperbaharui dirinya supaya lebih baik lagi, karena Tuhan melihat manusia ciptaannya sudah jauh melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini juga diperlihatkan dalam diri Tuhan Yesus, anak Allah yang Dia kasihi pun akan mengalami berbagai penolakan dan menderita ketika Dia berhadapan dengan manusia ciptaan Tuhan yang sedang diajarinya atau sedang dididiknya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dalam kitab Injil juga diceritakan bahwa Yesus mengajarkan banyak hal yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap umat manusia. Misalnya apa aja yang yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus: mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan banyak hal lagi yang sudah boleh Dia lakukan, tetapi juga masih mengalami penolakan oleh para tua-tua dan imam-imam kepala pada saat itu. Akan tetapi Yesus tidak kecewa, karena itulah misi Allah Bapa di dunia ini, untuk mengasihi orang berdosa dan mengajaknya kembali ke jalan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pengikut Kristus diajar untuk meneladani, mengikuti kehendak Allah Bapa, bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus mengikutinya secara total di dalam hidupnya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus hanya lewat tulisan di dalam KTP atau berbagai identitas lainnya yang boleh kita catatkan. Akan tetapi kita harus benar-benar percaya ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di dalam dunia ini. Mungkin kita pun sering kecewa dalam banyak hal. Kita merasa sudah melakukan banyak hal, kebaikan-kebaikan, atau memberi
berkat kepada orang lain lewat apa saja yang boleh kita miliki, atau lewat harta sekalipun yang sudah kita miliki, bahkan kita sudah memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi bukan apa yang kita harapkan ada di dalam diri kita, atau bukan apa yang kita harapkan dapat kita peroleh di dalam diri kita, walaupun kita sudah melakukan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, apa yang boleh kita lakukan? Nah, di dalam kekecewaan itu kita pun harus selalu bertekun berdoa kepada Tuhan. Merasa tertolak atau bahkan terzolimi oleh karena banyak hal yang mungkin di luar jangkauan kita sebagai manusia, sehingga kita bahkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah dengan hal tersebut kita menjadi kecewa? Bukan demikian, Bapak Ibu. Bukankah Yesus Kristus juga sudah banyak melakukan hal kebaikan-kebaikan dan banyak hal lagi yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, Tuhan sudah boleh lakukan, tetapi juga dia masih menderita. Tidak mudah memang bahwa mengikut Tuhan kita harus juga rela menderita, tertolak dan teraniaya. Tetapi bersyukurlah kita masih melakukan itu semua karena kita meneladani Yesus. Bahkan kita juga mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, harta materi yang kita miliki, kekuasaan, jabatan, sakit penyakit, dan hal-hal lain lagi itu lenyap di dunia ini. Tetapi apa yang kekal, Bapak Ibu sekalian, adalah hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang akan kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan untuk bisa kita ikuti. Ketika harta itu bisa kita peroleh, ketika berbagai hal kemewahan bisa kita dapatkan, itu kita pakai untuk memberkati orang lain. Dan kita tidak memakainya kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya mabuk-mabukan, terjatuh, atau bahkan jauh dari kehendak Tuhan. Nah, kehidupan yang kita jalani saat ini yang melekat pada diri kita adalah bersifat sementara. Saya ulangi, kehidupan yang kita jalani saat ini yang melekat pada diri kita adalah hanya bersifat sementara. Maka apapun itu, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, kita pakai sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita pun menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau itu sudah boleh kita lakukan, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan berbagai hal yang kita miliki boleh memberkati orang lain, itulah namanya pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita berada di bawah, ketika kita berada di atas, bukanlah itu hal yang utama. Akan tetapi bagaimana sikap kita peka, peduli, empati, dan merespons setiap situasi yang terjadi di saat ini di sekeliling kita, terutama di dalam keluarga kita, di keluarga besar kita, di punguan-punguan yang boleh kita ikuti, terlebih-lebih di gereja kita. Dengan sikap merespon empati, peka terhadap situasi yang ada, disitulah kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah terpanggil dan sudah dengar-dengaran. Nah,
yang terjadi saat ini di dalam keluarga kita dan lingkungan kita, utamanya di gereja kita, kita tunjukkan bahwa diri kita adalah gambaran Kristus yang harus kita pegang, kita tunjukkan dimanapun kita berada, di dalam situasi dan kondisi apapun, dan dengan siapapun kita berjumpa, bahwa Tuhan itu, sikap keteladanan Kristus itu, itulah yang perlu kita utamakan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus dengar-dengaran. Di dalam nats ini Tuhan memanggil kita untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia itu maksudnya siapakah Dia? Anak Allah yang Tuhan kasihi itu. Anak tunggal yang Dia kasihi satu-satunya. Kita harus mendengarkan, kita harus mengikuti, kita harus meneladani keteladanan sikap dan cara hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah Bapa yang Dia kasihi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memberikan diri kita menjadi orang yang mau dengar-dengaran kepada Allah, yang mau mendengarkan dan mengikuti keteladanan anaknya yang tunggal itu. Dengan demikian, itulah hal yang utama dan paling utama yang akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita, Tuhan dapat menolong kita dan memampukan kita untuk bisa mengikuti keteladanan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.